para mahasiswa dan mahasiswi yang kami cintai dan kami banggakan. Hari ini kita akan masuki presentasi pertama. Ya, dan saya mohon semua memperhatikan presentasi ini dan kemudian harus terjadi dialog ya antara kita sehingga kita mendalam pemahaman agama juga sekedar kuliah agama kemudian ujian selesai, bukan, tapi kita ingin mendalami Islam secara baik sehingga saya ingin mempelajari Anda sekalian ketika Anda keluar selesai dari UI dan menjadi seorang ilmuwan betul-betul memahami agama dengan baik dan bisa berdakwah. Ya, itu pesan sekalian. Yang berdakwah nggak mesti bukan harus ustaz atau ulama, jadi bukan setiap orang muslim itu wajib berdakwah. Yang dikatakan balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi nanti berdakwah juga. Ya, demikian ya saya harapkan. Baik, silakan untuk kelompok pertama ya. Menyampaikan presentasinya, silakan. Nah, kelompok pertama sudah siap. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, bisa. Ya. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera disebabkan karena koneksi saya. Jadi pada kesempatan hari ini guru saya akan mempresentasikan tentang agama memasuki abad sains dan teknologi. Terdapat banyak cara di mana untuk membuka halaman fotonya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada sedikit kesalahan teknis. Baik, sebelumnya apakah slide presentasinya sudah muncul? Sudah. Baik. Saya akan memulai presentasi ini.
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipilih pada pagi hari ini grup kami grup satu akan membahas tentang agama memasuki abad sains dan teknologi. Yang kami bahas pada pagi ini dapat submateri sebagai berikut: perkembangan alam pemikiran manusia, modern dan globalisasi, agama dalam era globalisasi, serta makna dan pengertian agama. Untuk bagian yang pertama, perkembangan alam pemikiran manusia. Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan materi tersebut, dipersilakan. Nama saya Dewi Beni. Saya akan menjelaskan tahap pemikiran alam manusia menurut August Comte. Yang pertama adalah bisa ke next slide. Jadi tahap teologis itu periode yang paling lama dalam sejarah manusia. Ini disebut sebagai masa kekanakan nilai tinggi manusia. Di tahap ini tuh manusia tuh mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berasal dari jimat atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia. Selanjutnya ada 3 subtahapan dalam tahap ini, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Yang paling primitif itu adalah pertama fetisisme. Itu suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki roh. Terus yang kedua itu politeisme, itu anggapan yang muncul karena adanya kekuatan dewa-dewa atau makhluk gaib. Terus yang ketiga adalah kepercayaan monoteisme, yang percaya pada dewa. Yang kepercayaan pada dewa itu mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berkuasa. Terus yang kedua itu ada tahap metafisik. Tahap metafisik itu transisi menuju tahap positiflik dan disebut sebagai masa intelijensi manusia. Pada tahap metafisik ini itu manusia mengalami perubahan pola, jadi kayak manusia mencari penerangan logis dan berusaha menggali hikayat dari sesuatu. Next slide. Terus yang terakhir itu tahap positif, atau bisa juga dimana tahap kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan terakhir ini dianggap sebagai masa dewasa intelijensi manusia. Pikiran manusia nggak lagi mencari ide-ide yang menyebabkan fenomena alam, tapi udah mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Bisa juga disebut dengan tahap berpikir ilmiah. Dan di tahap ini kita tuh udah mengacu kepada fakta dan data empiris. Dan pada tahap ini juga ilmu pengetahuan berkembang pesat dan mencapai kepastian kebenarannya. Next slide. Ini ada tabel perbedaan yang tadi udah aku jelasin, bisa dibaca sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya dilanjutkan. Start. Saya Farhan Sheila akan menjelaskan tentang modernisme. Ciri-ciri dari modernisme yaitu
pahamnya berasumsi bahwa kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh ciri-ciri kultural dan struktural masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pada kultur dan struktur dan ciri masyarakat tradisional ke ciri masyarakat modern. Kemudian, identik dengan westernisasi karena negara-negara barat menjadi acuan untuk negara terbelakang. Perkembangan modernisasi yang bergerak dari arah Eropa memicu juga perkembangan modernisasi dalam Islam. Untuk mengapresiasi kemajuan Barat itu, sejumlah tokoh Islam menganjurkan dan menyerukan adanya pembaharuan Islam dengan mencontoh Barat. Menurut Budi Munawar Rahman, seorang doktor filsafat, pemikiran modernisme dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada Islam rasional, yaitu untuk memenuhi peranan menetapkan opini universal, menghilangkan kesangsian dan finalnya kepercayaan terhadap Islam yang kokoh. Tokoh yang masuk di sini adalah Harun Nasution dan John Effendi. Kemudian yang kedua ada Islam peradaban, yaitu untuk mendapatkan makna dari manifestasi konflik Al-Quran. Mereka menganalisis kebahasaan dari konsep kunci Al-Quran. Tokoh dalam peradaban ini adalah Nurholis Majid dan Kunto Wijoyo. Kemudian yang terakhir ada Islam transformatif, yaitu mengacu pada kata kunci emansipatoris. Tokoh-tokohnya dilatar belakangi oleh ilmu sosial radikal. Misinya adalah berupaya membebaskan masyarakat muslim yang miskin, terbelakang dan tertindas baik berupa fisik maupun moral. Contoh tokohnya adalah M. Dawam Raharjo dan Adi Sasono. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ditya Chandra akan menjelaskan tentang postmodernisme. Secara harfiah, postmodernisme dapat dibilang menjadi dua kata, yaitu post dan modern. Post berarti later atau after, yang berarti setelah, dan modern merujuk kepada era modernisme seperti yang sudah dijelaskan oleh Farah sebelumnya. Jadi secara harfiah, postmodernisme berarti masa setelah era modern. Dan di situ saya menuliskan gugatan terhadap era modern. Mengapa? Karena pada tahun 1992, Pauline Rosnow melalui bukunya yang berjudul Postmodernism and the Social Sciences in Its Inroads and Intrusions, beliau menjelaskan secara gamblang apa itu definisi postmodernisme. Yang pertama, postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Dan yang kedua, teoritisi postmodern cenderung menolak apa yang biasanya dikenal dengan pandangan dunia atau worldview, metanarasi, totalitas, dan sebagainya. Sebelum membahas tentang kekecewaan terhadap modernisme, saya akan menjelaskan kembali tentang era sebelum modernisme, yaitu era prodernisme, yang merupakan masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, alam dianggap menyimpan misteri yang sangat besar, dan para manusia memutuskan dewa dan dewi. Segala fenomena alam diselubungi oleh mitos. Jadi pada masa Yunani kuno, hal-hal mistik itu masih teramat kental dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, di awal abad 16 hingga puncaknya pada abad 18, ada yang namanya abad pencerahan atau Aufklärung. Di abad ini mulai muncul ilmuwan-ilmuwan, sehingga alam bukanlah dianggap lagi sebagai misteri yang besar, tetapi alam dapat diukur dan dipahami secara detail dengan sains. Sehingga orang-orang di abad ini sudah mulai tidak percaya dengan ajaran mitos seperti modern, dan mitos-mitos tersebut sudah mulai pudar. Nah, abad pencerahan inilah yang mengawali era modern. Nah, di sini para kaum postmodernisme merasa kecewa dengan modernisme karena 5 hal berikut. Yang pertama,
modernisme gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan dramatis sebagaimana diinginkan para pendukung fanatiknya. Karena cita-cita modernisme adalah menyejahterakan umat manusia. Akan tetapi, realitanya dunia itu dipilah oleh sains dan tiada tempat untuk mengutarakan pendapat atau emosi. Karena di era modernisme, rasio atau rasionalitas atau kemaksud akalan itu merupakan hal yang sangat utama. Itu merupakan pusat dari segala pemikiran dan pandangan. Karena yang nomor 2, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melakukan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas. Hal ini ada hubungannya dengan poin pertama tadi, di mana tidak ada tempat untuk mengutarakan pendapat atau emosi, sehingga orang cenderung untuk berperilaku sewenang-wenang dan menyalahgunakan otoritasnya. Selanjutnya, di poin ketiga, ada semacam kontradiksi atau perlawanan antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu modern. Selanjutnya, di nomor 4, ada keyakinan yang sesungguhnya tidak berdasar bahwa ilmuwan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, nomor 5, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisik eksistensi manusia. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di era modernisme, hal-hal yang berbau mistis musnah dan digantikan dengan pemikiran-pemikiran rasional. Selanjutnya, apakah slide sudah berganti? Belum. Selanjutnya, ada 8 ciri postmodernisme menurut Akbar S. Ahmed. Akbar S. Ahmed adalah seorang pengarang, penyair, dan pembuat drama yang sekarang menjabat sebagai Ketua Pembelajaran Islam Ibnu Khaldun di American University, Washington DC. Selanjutnya, ciri-ciri postmodernisme yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis dalam proyek modernitas dan pudarnya kepercayaan terhadap Tuhan. Timbulnya pemberontakan ini dikarenakan kekecewaan yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Selanjutnya di nomor 2, meledaknya media massa seolah-olah sebagai perpanjangan tangan manusia, sehingga tampak lebih sempit. Dan hal ini juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di poin 3, munculnya radikalisme dan keagamaan. Hal ini erat kaitannya dengan poin nomor 1. Radikalisme muncul karena adanya pemberontakan, dan munculnya keagamaan dikarenakan udara kepercayaan terhadap Tuhan pada masa modernisme.
Selanjutnya, poin keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menentukan identitas dan apresiasi terhadap sesuatu. Di poin keempat ini era perspektif manusia yang menjadi kunci dari era postmodernisme ini. Selanjutnya, di poin kelima, perkotaan sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat dari kebudayaan, sedangkan pedesaan merupakan daerah pinggiran. Poin nomor 6, membawa dampak pada demokratisasi atau kebebasan untuk berpendapat. Yang mana kebebasan berpendapat ini tidak bisa didapatkan pada era modernisme. Poin ketujuh, tidak ada tempat eksklusif untuk menentukan kedudukan seseorang. Sedangkan poin ke-8, menggunakan bahasa atau istilah yang sulit dimengerti dan banyak mengandung paradoks. Selanjutnya, berikut merupakan perbedaan antara modernisme dan postmodernisme. Perbedaan yang pertama, pada era modernisme, kebenaran diambil dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan kebenaran bernilai mutlak atau absolut. Akan mereka menganggap itu segalanya atau rasio center. Sedangkan di era postmodernisme, mereka beranggapan tidak ada kebenaran yang mutlak atau absolut. Pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan dengan emosi, serta moralitas digantikan dengan relativisme. Poin berikutnya, pada era modernisme tidak menganggap adanya Tuhan karena menganut ajaran rasionalitas. Mereka menganggap bahwa cukup dengan ilmu pengetahuan mereka bisa menjawab segala permasalahan. Sedangkan di era postmodernisme, mereka menganggap kebenaran bukan berasal dari Tuhan atau buku atau kitab, tetapi kebenaran itu relatif dari bagaimana seseorang memandang sesuatu atau perspektif. Seperti poin 4 ciri postmodernisme yang sudah saya sebutkan sebelumnya berkaitan dengan perspektif. Selanjutnya, postmodernisme dan komunikasi. Menurut Sandra Brahman, pada tahun 2003, komunikasi postmodern digunakan untuk menggambarkan bentuk komunikasi, pesan, gaya, panduan, serta teknologi dalam macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam dunia postmodernis. Intinya, komunikasi postmodern juga bersifat non-tradisional sehingga bisa disebut sebagai masyarakat informasi. Tentunya hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, karena perkembangan teknologi tersebut, dan ini ada kaitannya dengan poin kedua ciri postmodernisme tadi, yang mana media massa menjadi perpanjangan tangan manusia sehingga dunia terasa sempit. Hal inilah yang kemudian berkembang menjadi apa yang kita kenal sebagai globalisasi. Globalisasi tersusun atas kata global dan sasi. Global berarti atas batas dan sasi perubahan atau proses menjadi. Globalisasi mengacu dari suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Berikut merupakan aspek-aspek dari globalisasi. Yang pertama di bidang ekonomi,
Ini ditinjau perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Contohnya seperti e-commerce yang sudah beredar sekarang. Selanjutnya di bidang politik, ditinjau dari mendorong integrasinya kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk kerja politik antar. Contoh kerjasama politik seperti Uni Eropa, International Monetary Fund atau IMF, World Trade Organization atau WTO, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk mendorong terintegrasinya kebijakan sosial berskala global, sehingga hal ini bisa mempengaruhi kebijakan politik sebuah negara atau sebuah wilayah. Sedangkan di bidang sosial budaya ditinjau dari proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Di sini globalisasi merupakan salah satu agen penyebar beberapa hal dalam bidang sosial budaya. Seperti contohnya Korea Selatan menjadi kiblat tren kecantikan, Amerika Serikat menjadi kiblat tren musik dan film, Paris sebagai kiblat fashion wanita, dan sebagainya. Selanjutnya, pendorong dari globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan hadirnya perusahaan multinasional. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Tentunya dari globalisasi ini kita dapat mengambil dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi. Komunikasi bisa dilakukan dari jarak jauh. Selanjutnya ada yang memungkinkan pertukaran informasi dengan cepat dan tepat, memungkinkan interaksi antar komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda, serta membawa nilai-nilai universal. Namun, di samping nilai positif tersebut, ada dampak negatif dari globalisasi, yaitu memicu perilaku konsumtif karena adanya informasi dari dunia luar. Selanjutnya ada lunturnya bahasa dan kebudayaan lokal, memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional dan global, serta berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Dari globalisasi ini tentu kita perlu memilah dan memilih dampak positif yang dapat kita ambil. Next. Selanjutnya, saya Arifan Kamil akan mengambil di sini. Saya akan menjelaskan agama dalam era globalisasi. Pertama-tama, mari kita pecahkan dulu apa itu masalah dalam globalisasi. Masalah dalam globalisasi ini bukan permasalahan yang memberikan efek negatif, tetapi permasalahan yang dapat diambil dua arah, bisa dari positif, bisa dari negatif. Di sini kita ada pengaruh yang bebas dan luas. Pengaruh ini ya kita bisa anggap sebagai positif, misalnya pengaruh-pengaruh baik, tapi secara negatifnya itu pengaruh buruk itu datang. Pemikiran kompleks ini kita nggak bisa berpikir yang itu suatu hal yang baik. Tentu ada hal baiknya, cuma dari pikiran kompleks itu pasti ada hal yang buruknya. Nanti akan saya jelaskan. Lalu komunikasi bebas dan anonim, ya tentu komunikasi bebas itu adalah satu hal yang baik. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh, bahkan kita tidak tahu mereka seperti apa orangnya. Lalu konflik yang terjadi, kenapa saya berpikir ini jadi hal yang baik? Konflik itu kalau tidak ada, kita tidak akan tahu perbedaan. Ya, perbedaan itu dapat kita selesaikan sebelumnya kita karena ada konflik. Oke, kita akan balik ke pengaruh yang bebas. Di pengaruh bebas saya akan jelaskan itu globalisasi dapat memberikan berbagai pengaruh dari berbagai individu, komunitas dengan beragam latar belakang. Dari situ tidak hanya negatif atau positif, tapi pengaruh di sini itu ada dari cara pandang, ideologi, cara bicara juga sebagai banyak hal lain. Yang ini tuh pengaruhnya itu bukan cuma dalam sadar, bukan cuma alam sadar, cuma bahkan bisa masuk ke alam bawah sadar. Hal ini karena mudah dan cepatnya informasi untuk berlalu lalang masuk dan keluar. Lalu pemikiran manusia yang makin kompleks. Pemikiran manusia kompleks ini banyaknya itu
seperti kan sebelumnya, agama manusia itu udah terlalu kompleks. Udah nggak bisa kita berikan di satu kategori lagi atau dua kategori lagi. Bahkan data penelitian dasar tuh apa sih anak kenapa bekerja? Jawabannya bisa ada beragam lah, ada jawaban sih banyak. Ada yang karena mungkin karena sosialnya lah, atau karena tuntutan orang tua lah, atau karena ingin makan tuh. Apa sih pasti banyak itu karena kan latar belakang mereka, pendidikan mereka. Bahkan ada yang bekerja cuma karena aktifnya di sosial media. Lu komunikasi yang bebas dan anonim. Ini itu bukan hal yang jarang lagi deh. Siapa saja bisa memberikan opini, ancaman, kebohongan, bahkan sebuah entertainment. Perlunya image yang menunjukkan orang asli di balik akun atau perkataan. Apakah kita bisa berikan konsekuensi? Kalau akunnya akun asli yang jelas ada data aslinya, ya kita bisa. Ini bagaimana kalau yang akunnya akun palsu, akun yang data-data itu bukan suatu hal yang berhubungan dengan orang aslinya? Yang kita bisa lakukan itu cuma paling matikan akun yang paksa. Kita kan salah tangan, kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu dia tinggal di mana. Lalu konflik di sini tuh, jadi semua dasar-dasar ini konflik pasti bisa terjadi. Cuma masalah waktu aja. Tapi meskipun begitu itu bukan hal yang buruk, karena kita akhirnya bisa mengetahui, oh ada perbedaan di sini, atau kita bisa selesaikannya. Tapi hal dalam konflik ini ya kadang-kadang simpel. Komunikasi yang salah, berbeda pendapat, sampai yang memberatkan kompetitif kayak perbedaan ras, selalu sejarah, yang pendidikan, bahkan ada yang buat konflik karena pokoknya melecehkan. Sayangnya seperti itu. Lalu bagaimana peran agama dalam globalisasi? Nah, di sini agama dalam memberikan peran sebagaimana dahulu sudah dilakukan, bahkan dari dahulu. Agama dapat digunakan untuk menyaring pengaruh dari globalisasi. Pengaruh yang sangat bebas ini dapat dikurangi efek buruknya dengan penyaringan dari diri sendiri. Akan tetapi, apabila individu tersebut dibekali pendidikan agama yang benar, agama dapat memberikan sebuah dorongan yang jauh lebih efektif karena ciptaan individu agamanya. Penyaringan di sini bukan dengan satu acuan yang lain, melainkan menggunakan semua dan berbagai tengah mana yang dapat diambil dan mana yang tidak dapat diambil, tetapi tetap sadar akan adanya dari tersebut. Lalu sebagai penyatu pemikiran umat. Nah, setelah dari kalian tadi, pemikiran umat manusia itu sekarang sudah kompleks. Apakah hal yang bagus ya? Iya dan tidak. Karena dari kompleks pikiran itu sudah saya katakan itu adalah pedang mata dua. Dapat memberikan motivasi dan inovasi, tapi ya inovasi tersebut belum tentu tujuannya untuk hal yang baik secara moral. Di ajaran agama ada tujuan akhir jalan yang selalu dijelaskan dengan baik dan lantang. Meskipun itu, inovasi dan perbaikan kehidupan masa yang akan datang juga ditegaskan dengan motivasi yang benar. Dengan begitu kita dapat mengarahkan kemampuan dan pikiran kita untuk dunia dengan alat yang benar secara moral dan ya lebih baik juga secara agama sendiri. Lalu ada menjaga kedamaian antar umat. Agama itu mengajar kita kasih sayang, cinta, dan tentu kedamaian terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Apabila ada agama yang mengajarkan kehancuran, kebencian, kerusakan, itu yang ikut dan mimpin pasti sensasional. Kenapa ada orang yang mau hal tersebut? Dengan begitu, jika kita menggunakan pengajaran dari agama, kita dapat menjaga kedamaian di antara satu umat atau antara umat beragama, bahkan dengan mereka tidak dengan agama. Lalu agama juga dapat menyelesaikan konflik. Konflik tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia, tapi bukan berarti sebuah konflik dapat dibiarkan begitu saja. Malah sebaliknya, sebuah konflik harus secepatnya dan seefektifnya diselesaikan. Nah, penyelesaian pun harus sesuai dengan konteks, jangan cuma diselesaikan dengan kedudukan, melainkan dengan keuntungan jangan menentukan kedua belah pihak. Lalu, bagaimana kalau konflik tersebut tidak menentukan tengah, seperti orang sisi yang salah? Wah, kita harus sisi yang benar, seperti yang dijelaskan. Agama mengajarkan kita itu cinta, kasih sayang, dan kedamaian terhadap diri sendiri dan orang lain. Saya yakin anak sekalian pasti mengerti pendekatan yang dilakukan, karena tidak ada jawaban yang pasti dalam menghadapi sebuah konflik, tetapi semua jawaban bisa saja benar. Lalu, apa yang harus dilakukan agama di era globalisasi ini? Penggunaan agama itu di globalisasi ini itu harus dilakukan pertama ya, kita harus kembali ke dasar pengertian agama. Kedua, perumahan bahasa. Tiga, memisahkan budaya dari agama. Saya akan menjelaskan. Pertama, dari dasar pengertian. Di sini kita kembali lagi ke apa itu agama dan ajaran yang mendasar, yaitu sebagai kekang pengikat tata moral yang benar. Jangan ambil kata kekang pengikat ini sebagai kata yang buruk. Melainkan ini sebuah upaya supaya tidak ada orang yang berlebihan dalam tindak yang mengakibatkan merugikan dirinya atau orang lain. Jadi supaya sebagai standar bahwa ini suatu hal yang benar dan dapat diterima oleh semua orang, bahkan diri sendiri juga itu hal yang baik.
Lalu, perumusan ulang bahasa. Bahasa dalam agama itu bukan bahasa yang umum yang dapat digunakan dan dipahami semua orang, atau bahkan diucapkan sehari-hari. Bahkan sampai saat ini, pemahaman terhadap bahasa yang digunakan dalam pengajaran agama masih dibenahi dan dipelajari secara terus-menerus. Hal ini disebabkan bahasa agama bukanlah bahasa yang mudah dipahami, karena seharusnya dalam agama pengajaran itu adalah ucapan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, di mana komunikasi sangat bebas, bahasa dalam agama harus dapat dipahami oleh siapa saja dan latar belakang apapun. Apalagi kalau kita yang membicarakan pembahasan agama dengan mereka, atau kita membicarakan yang kita kayak menunjukkan, oh, di dalam ajaran saya seperti ini. Kita nggak bisa pakai bahasa yang dari agama tersebut, cuma khusus ya yang bisa paham itu cuma yang seagama yang sama. Kita gunakan bahasa yang umum dan dapat dipahami oleh semua orang. Lalu ini menurut saya paling krusial ini, memisahkan budaya dari agama. Kenapa? Karena agama harusnya netral dan wajib disebarluaskan. Tetapi karena ada perbedaan budaya di satu daerah ke daerah lain, ini menyebabkan ajaran agama susah diterima. Sebagai contoh, kita lihat masa penyebaran agama Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka ada yang menggunakan budaya yang bukan berasal dari Timur Tengah, yang menjadi asal munculnya Islam. Melainkan, dengan budaya sudah ada di daerah tersebut, sudah ada di daerah tersebut. Bahkan ada yang masih dilakukan hingga sekarang, seperti misalkan sholawat 100 hari kematian, yang awalnya itu budaya di Indonesia dan seharusnya tetap menjadi budaya yang bertema Islami, yang hanya terjadi di Indonesia, ini pas seluruh Indonesia. Tetapi hal ini bukan ajaran dari Islam, melainkan budaya yang berada di Indonesia. Bagaimana cara membedakannya? Budaya itu selalu dalam bentuk seni, tradisi, dan diturunkan di suatu daerah tertentu, bukan hal yang semua orang tahu di mana-mana. Agama haruslah disebarkan secara umum dan murni kepada semua kalangan dari budaya penyebar. Dengan begitu, pembenahan dalam komunikasi agama dapat terjadi secara efektif. Maaf, sepertinya bicara setelah saya, sepertinya ada masalah koneksi. Jadi mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Apa terdengar? Iya. Iya, terdengar. Yang selanjutnya ada makna dan pengertian agama. Pengertian agama sendiri adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan hubungannya, yang merupakan Yes, dan dari makhluk ciptaan menggunakan Tuhan. pun chatting. Masih lagi. Gue takut corona. Pengertian agama sendiri, agama punya tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam Tuhan. Kagak. Karena dia bukan yang ngerti ya kayak apa. Nah, ini kan tetangganya tetangganya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena gitu apa namanya langsung jadi Ya, baik. apa namanya Saudara, saya sampaikan terima kasih kepada yang telah menyampaikan presentasi. Sekarang kami persilakan kepada seluruhnya para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengomentari proses tadi, mungkin menambah, mungkin meluruskan, atau mungkin menambah. Ya, silakan kami berikan kebebasan supaya diskusi kita hidup. Ya, silakan. belum
izin bertanya. Apa? Ya, Halo. Ini ya. Saya izin bertanya kepada Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab Budi. Saya boleh tambahin ininya lagi, PPT-nya Proposal 1 yang tentang kekecewaan pada modernisasi tadi. Sebenarnya itu. Iya. Kan dari tadi hujan tapi ya hawanya dingin. Oh, gerimis lagi. Mantap. Tapi lo harusnya Oktober emang ini. Apa? Oh enggak, soalnya tak kira hawanya dingin dari pagi. Oh, oke. Gak apa-apa, enak. Bisa diulang yang bagian mana? Yang kelima itu kekecewaan. Ya. Apa nggak mau? Pada kekecewaan terhadap modernisasi yang Kalau yang mau nomor emang 5, nggak suka dipanasin. yang ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis. Nah, bukannya itu suatu hal yang baik ya. Misalnya seperti ada fenomena alam, ya kalau dulu kan kita percaya mistis gitu, misalnya kayak di ujung pelangi ada sumber uang atau gitu. Bukannya kalau diselesaikan dengan cara begitu suatu hal yang baik ya, bukan kekecewaan gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang seperti saya setuju dengan disebutkan oleh Muhammad tadi siapa? Muhammad Fajar ya. Iya. Jadi ilmu pengetahuan alam memang sangat diperlukan karena kita memang membutuhkan jawaban pasti dari segala fenomena alam. Tapi permasalahannya di sini ilmu pengetahuan alam menjadi seolah-olah hal yang utama, mengesampingkan aspek-aspek lainnya. Sedangkan seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan itu tidak mampu menjawab segala pertanyaan yang ada di dunia ini, gitu. Karena itu ada hubungannya dengan hal-hal mistis tadi. Tapi hal-hal mistisnya bukan yang seperti apa? Bagaimana ya? Bukan yang tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Itu yang dimaksud dengan hal-hal mistis yang di sini. Seperti contohnya pertanyaan manusia setelah mengalami kematian akan kemana gitu. Kan itu tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang dimaksud dengan dimensi mistis dan metafisik itu adalah hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, baik. Terima kasih. ya, saya tambah sedikit. Ya, sama. Baik, saya tambah sedikit. Jadi, dalam kenyataan kehidupan manusia itu nggak bisa hanya bertumpu pada sains dan teknologi ya, pada alam. Itu sangat sedikit yang bisa terjawab. Ya, maka perlu ada yang disebut dengan metafisik tadi, nggak bisa dihindari. Ya, dan contoh sering Anda merasakan sesuatu, tapi nggak bisa dijelaskan, bahkan nggak bisa didefinisikan, nggak bisa diuraikan dalam tulisan. Ya, itu hal-hal yang terjadi pada kita. Nah, itu ada mesti dalam diri manusia itu hal-hal yang mistis, ya, dan kemudian bisa dapat kasus. Karena itu dalam Islam itu kan ajarannya ada 3 pokoknya, akidah, ya,
kemudian syariah dan akhlak. Akidah maupun syariah itu sangat ringkas sekali, kental sekali dengan berpikir modern, dengan filosofis, ya, dengan pengembangan akal, kemudian juga penelitian tentang alam. Tapi di kajian yang berkaitan dengan akhlak itu lebih banyak kepada kajian-kajian yang sifatnya itu metafisik tadi, ya, bagaimana orang itu bisa mensucikan jiwanya, ya, misalnya bagaimana supaya kita tidak hasad pada orang lain, ya, kita tidak riya, kita tidak merasa paling baik, berujub, ya, kita tidak sombong. Nah, itu di ilmu alam nggak bisa, nggak ada. Malah kalau tidak di balik agama bisa orang sangat sombong karena pinter kan, karena dia seorang ilmuwan misalnya. Tapi kalau dia memahami agama secara baik dengan tasawuf tadi, dia akan merasakan semakin dia berilmu, itu akan merasa semakin bodoh. Anda bayangkan waktu kita di SMA, perasaan segala-gala bisa. Ini bisa. Begitu kita masuk perguruan tinggi, kita masuk jurusan yang kecil. Ya. Jurusan itu aja kita nanti dalam gelar doktor. Padahal jurusan begitu banyak. Jadi nanti kita katakan makin bodoh kalau yang orang sadar. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Apabila beliau mengatakan itu, apabila alam mendidikku, ya, maka ia menunjukkan kepadaku, ya, dikatakan, betapa sedikitnya yang aku miliki. Dan pada saat ilmuku semakin bertambah, aku merasa semakin bodoh. Itu yang maksud, ya. Jadi yang seperti itu nggak bisa bukan dalam sains dan teknologi atau ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu pengetahuan alam, ya, pada yang berkaitan. Nah, jadi manusia sudah lepas dari itu. Ya, nggak bisa lepas. Saudara, saya ambil contoh. Anda mencintai si A, itu nggak bisa dijelaskan cara ini. Ya. Pokoknya kita cinta kok. Padahal si B itu lebih cantik, lebih putih, enggak, pokoknya si A. Itu lebih dijelaskan, ya, oleh apa namanya, termasuk juga masalah rezeki, saudara. Rezeki yang kita peroleh oleh umat manusia. Kalau secara akal kan orang pinter dari rezeki kan, itu buktinya beda. Ya, banyak orang pinter rezeki susah. Banyak orang-orang yang maaf buta huruf aja banyak kaya raya. Ini gambaran-gambaran kehidupan. Jadi itu tidak bisa lepas dari kita, dan itulah yang harus kita amati. Sehingga kita tidak boleh merasa bahwa yang kita miliki yang lain-lain soal segalanya dalam bagian kecil saja dari kehidupan manusia. Ya, sehingga kita tidak bersifat aku, ya, tidak bersifat aku dan tidak merasa paling baik. Saya kira begitu teman dari saya. Dan juga kalau nanya lagi boleh Pak? ya, silakan. Gitu Pak. Silakan. Siapa dulu? Jadi mau nanya. Kamu dulu aja akan gitu. Oke. Gini Pak. Tadi kan berarti intinya hal mistis itu diperlukan ya. Kan seringkali hal yang mistis itu kan sulit di sulit dibedakan itu yang mana yang baik buruk, karena kan harus dinilai dari hal yang logis gitu Pak. Nah, cara kita supaya memilih hal yang dengan tepat gimana sih Pak? Ya, karena itu ada seluruh agama. Pada hal-hal yang tidak diselesaikan dengan akal pikiran manusia, kita mengambil petunjuk dari wali Allah. Itu harus akan selamat kita. Saya contoh tadi ya, tentang kehidupan selamati. Dan nggak bisa. Kita kembali pada wali Allah. Dijelaskan Al-Quran. Kembali saya ceritakan pada awal kuliah ya. Jadi untuk membimbing disebut tadi metafisik dan ya yang bersifat metafisik atau mistis, kita mengambil petunjuk agama ya, dengan demikian tidak akan sesat ya. Dan dalam agama nggak akan menyesatkan ya. Ada
ajaran agama nggak akan bisa merubah. Anda bayangkan itu bagaimana agama dalam ilmu kita sebut sufistik tadi ya, mengantarkan orang supaya tidak mendengki. Itu rasa dengki itu dikisih habis pelan-pelan. Kemudian tidak ada takabur, merasa paling hebat. Kemudian tidak mendengarkan, tidak membanggakan diri kalau dilihat. Kemudian tidak ria itu ingin dilihat orang amalnya. Nampak perlu coba gitu kan? Enggak, tadi malu sembunyi-sembunyi. Meskipun ada orang yang datang kemana-mana, pakaiannya cukup, nampak perlu seorang soleh. Yang orang sudah sembunyi, disembunyikan dia dipamerkan. Itu ya, jadi kembali kepada agama ya. Oke. Terima kasih. Terus kan pertanyaan lain? Pak, saya izin bertanya dong, Pak. Izin bertanya. Ya. Oh ya, duluan. Kalau saya izin bertanya ke kelompok satu boleh Pak? Ya silakan. Justru kelompok satu ya. Iya. Di sini saya Edwin Atta akan bertanya. Tadi kan di situ dijelaskan tentang postmodernisme ya. Dan di situ dinyatakan tadi bahwa tidak percaya Tuhan, artinya sudah memajukan pemikiran logis dan secara intinya menggunakan pemikiran lah ya. Saya teringat dengan seorang ilmuwan fisikawan Stephen Hawking yang di situ dinyatakan bahwa dia di buku The Grand Design bahwa dia menyatakan penciptaan alam semesta ini tidak adanya campur tangan Tuhan seperti itu. Dan juga dia menyatakan bahwa dia itu ateis. Karena apa? Karena semua yang ada di alam semesta tentang kehidupannya itu bisa dibuktikan dengan rumus-rumus fisika ataupun sains sekarang seperti itu. Kira-kira hal apa yang kita sebagai muslim bisa seperti melihat bahwa semua penciptaan alam semesta dan juga seisinya itu harus adanya campur tangan Tuhan seperti itu. Dan kita bisa meyakinkan seorang yang kurang percaya kepada Tuhan itu percaya kepada Tuhan, karena mungkin ada orang yang percaya teori-teori itu masuk akal gitu kan, seperti itu. Tolong bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Edwin itu modernisme ya, karena era postmodernisme sudah mulai mengenal kepercayaan. Jadi mungkin yang dimaksud era modernisme. Jadi sebenarnya era modernisme ini sudah berakhir. Maaf, saya lupa pada tahun pastinya. Intinya masa modernisme sudah berakhir dan digantikan dengan postmodernisme. Hal ini berarti pernyataan seperti salah satunya contoh yang saudara berikan tentang Stephen Hawking itu merupakan pernyataan yang sudah dianggap kurang tepat di era postmodernisme, karena seperti yang kita tahu tidak semua bisa kita jelaskan dengan ilmu sains, karena ada hal-hal yang tidak bisa dijawab seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Diki Mubarak tadi. Nah, untuk masalah meyakinkan seseorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, jujur itu di luar kapasitas saya, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau mungkin kelompok saya ada yang membantu menjawab. Ada yang bisa jawab, silakan. Kalau enggak, coba saya jelasin lagi sedikit ya. Saya mau tambahkan Pak, saya mau
Ya, silakan. Menjelaskan. Ya, saya dari kelompok 3. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, Namanya siapa? Namanya siapa? nama saya Prasetya Jalan. Oke, ada Ya. apa ya? Tadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Pertanyaannya. Cara meyakinkan manusia. Boleh. Intinya gini, intinya kan Stephen Hawking itu dia percaya bahwa penciptaan Tuhan itu tidak adanya, penciptaan alam semesta itu tidak adanya campur tangan Tuhan, gitu kan? Nah, karena semua itu bisa dibuktikan dengan rumus-rumus fisika menurut dia ya. Nah, tapi kan kalau kita sebagai muslim kan tidak percaya hal itu, karena semua yang di alam semesta penciptaan itu merupakan campur tangan Tuhan. Nah, kira-kira kita sebagai muslim bagaimana cara meyakinkan seseorang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan dengan menyangkal seperti kayak teori-teori yang diusung oleh si Stephen Hawking ini yang mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak adanya campur tangan Tuhan seperti itu. Ya, oke. Jadi menurut pendapat saya pernah saya pelajari dan pernah saya baca, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa pembentukan bumi atau alam semesta ini karena adanya teori-teori tersebut seperti teori dalam ilmu geografi, hipotesis nebula, alam debu, Big Bang, dan lain sebagainya. Padahal kalau dikaji secara mendalam tentang proses terjadinya alam semesta ini dikaitkan dengan ilmu agama Islam, itu prosesnya sangat lama sekali. Sedikit saya menceritakan bahwa pada masa itu, pada awal terciptanya langit dan bumi ini, Nur Muhammad atau Nur Muhammad, pokoknya nanti mungkin saya belum bisa menjelaskan di sini secara detail karena saya ada kelupaan, tapi nanti saya akan membagikan nanti di grup, pasti saya akan bagikan tentang proses terjadinya alam semesta ini. Nanti jadi saya mau mengambil contoh aja. Misalnya di dalam kehidupan kita yang terlihat jelas adanya 4 elemen, yaitu tanah, air, udara, dan api. Ya. Gimana Pak? Ya, air, angin, tanah, dan api. Ya. Kalau kita dikaitkan empat elemen tersebut, ya, itu sejalan dengan proses pembentukan manusia dan apa yang terjadi di bumi ini. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat, kita bersujud itu menandakan bahwa itu adalah suatu elemen yang ada di bumi ini, yaitu air. Karena air kalau dikaitkan dengan ilmu agama, dia sujud. Kemudian api, pada saat kita berdiri, karena sifat dari api itu dia berdiri, bisa kita lihat di keadaan hidup sekarang. Kemudian angin, dia sifatnya ruku, ya, betul bahwa angin itu, ya, kalau kita lihat begitu bentuknya. Kemudian dia tanah, dia sifatnya duduk.
Jadi intinya bahwa proses terjadinya bumi atau alam semesta ini pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Mungkin saya belum bisa menjelaskan secara detail di sini karena saya karena pembahasan suatu penginatan aku pada tidak membaca kembali, makanya saya tidak bisa menyampaikan secara detail di sini. Mungkin nanti pas di acara atau di WM mungkin nanti saya akan menjelaskan secara detail. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, saya ingin jelaskan Kalau ya bahwa mama kok nggak tahu kalau Gmail kakak ya kalau sama modern aja. kan Soalnya nggak mungkin kamu punya modern kan akses ke semua ini juga. banyak yang Kan buat bikin mengarah password baru pada harus input etis. password lama baru diganti. Mereka masih kaget gitu. Ya, penemuan-penemuan. Kalau mama di otak atik kan Karena nggak begitu masuk postmodern, justru ini mengoreksi abad modern, banyak kegagalan-kegagalan abad modern. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, di dalam postmodern itu udah usang yang berpandangan ateis itu ya. Di postmodern itu justru mereka mempercayai, ya, tentang agama dan lain-lain. Jadi orang yang hidup dalam modern itu dia maaf ibarat orang buta baru melek. Itu sejarah buta baru melek. Tapi buta baru melek gitu. banyak gimana? Asalnya cerita ini batu begini, semua orang udah tahu itu batu ini kayu kan gitu ya. Jadi tidak. Nah di zaman postmodern justru ya. Jadi zaman postmodern malah agama semakin menguat. Kenapa tadi? Sekarang yang berpandangan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Ya. Coba kalau ajak diskusi, ya, terjadi dengan sendirinya. Sekarang saya akan tanya kepada manusia ya ini. Bisa nggak menciptakan air? Itu saya saja. Silakan. Tidak bisa, Pak. Ya, Tidak bisa, Pak. Makanya, nah manusia aja nggak bisa menciptakan alam yang berakal kan? Nah, alam berakal nggak? Udah mati alam, bagaimana dia bisa jadi diri sendirinya dengan masuk akal? Justru, nah, maka ada itu adalah yang menciptakan. Inilah yang pernah terjadi dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang pendiri mazhab di fikih ya, itu saudara sekalian, beliau diajak diskusi oleh orang-orang ateis di suatu tempat gitu. Nah, begitu mereka sudah kumpul orang-orang ateis sudah diskusi. Ahmad bin Hanbal kemudian datang, sengaja dia agak terlambat datangnya. Begitu dia datang, langsung saya ini tadi mau ke sini luar biasa. Saya melihat itu pohon besar tiba-tiba terkelupas menjadi papan yang tebal-tebal. Kemudian papan itu menyatu, ada perakatnya, lalu menjadi perahu. Apa? Perahu ini kemudian berjalan sendiri. Saya ikut ke situ. Berjalan sendiri sampai saya menggunakan sekalian. Ini ceritanya bagaimana? Kata orang-orang ateis, nggak masuk akal Anda ngomong begitu. Mana ada papan bisa terbuat sendiri dari pohon kayu, kemudian bisa bikin perahu jadi perahu sendiri, kemudian bisa berjalan sendiri nggak ada nakodanya menuju ke sini. Nggak masuk akal. Kata orang-orang ateis semua ngamuk semua. Kemudian Hanbal udah enak sekali dan jawab baik kan? Ya. Kalau perahu saja terjadi sendiri, tidak mungkin orang datang ke sini naik perahu, nggak ada nakodanya, tidak mungkin. Nah, bagaimana alam semesta yang dengan segala yang tak cukup ini terjadi sendiri? Nggak jadi diskusinya bubar. Orang-orang ateisnya bubar, bisa jawab apa-apa. Nyatanya jadi
Tidak mungkin. Ya. Manusia dengan segala kemampuan, segala hal terbaik dan tidak bisa menciptakan setetes air, tidak bisa. Bagaimana alam? Alam kan sudah mati. Kita kan tidak bisa menciptakan dirinya. Nah, itu, ya. Di sini saudara-saudara perlu kita mempelajari agama, ya, kita akan diskusi siapapun kita unggul. Masyarakat rasional, ya, sehingga nanti ilmuwan-ilmuwan yang masih ada termasuk saudara orang-orang filsafat yang bertambah kuliah, umum dengan saya jelaskan. Nah, ini dulu bertambah satu ini filsafatnya. Ya, jadi filsafat itu berhubungan dalam bahkan pernah di suatu pertemuan, ya, para apa namanya cara filsafat mengungkapkan teori, kuat, kagum semua, teman-teman itu kagum semua, ya, gimana tentang teori tentang dunia itu. Saya sampaikan dengan ini barang Allah bungkus baru. Ya kan? Kenapa Pak? Ini semua pandangan-pandangan filosofi analis. Ini pandangan Plato, ini pandangan Aristoteles. Semua dibungkus baru aja, istilah aja berbeda sedikit. Diimpor. Nah, jadi ini agama sebagai mengerti agama, belajar agama, jangan semata-mata kita harus ikut perkembangan salin. Ya, harus ikut perkembangan pemikiran yang harus terus berkembang. Jadi itu contohnya, ya. Jadi itu yang ateisme itu berurusan. Ya, lewat masanya begitu masuk semua postmodern, orang kembali kepada agama. Ya, karena ternyata sains tidak bisa menjawab banyak hal. Ya, saya ceritakan tadi. Anda kan dari SMA kan, terus SMA kan ada segala macam kan, matematika ini. Dan sekarang begitu masuk UI, Anda masuk jurusan apa nih? Ini kan jurusan apa nih? Yang bukan jurusannya. Saya biologi. Nah, anak sendiri kan sebagai kecil kan, itu sudah ilmu aja, itu mampu. Sudah layak mengatakan luasnya. Ya, gimana? Ilmu sendiri tadi semakin ilmu bertambah, mereka semakin bodoh. Ya, kita rasakan sekarang. Saya kira demikian. Jelas saya kira ya. Oke, ada lagi. Pak, saya mau bertanya. Saya betul-betul sedikit out of topic ya Pak. Misalkan suatu perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan teknologi tetapi bertabrakan dengan suatu aturan-aturan agama seperti dunia itu suatu kehalalan dan keharaman. Nah, itu apa yang harus kita lakukan ya Pak? Melanggar agama. Kenapa Pak? Misalkan ya Pak, perkembangan teknologi, tapi perkembangan teknologinya ini kayak melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan oleh agama. Nah, kita tuh harus menyikapinya seperti apa ya Pak? Contohnya gimana? Sudah jelas. Kayak contohnya yang sering dipertanyakan kan kayak suatu kehalalan vaksin Pak. Itu contoh simpelnya Pak. Apa? Kehalalan vaksin Pak. Contohnya kayak vaksin kan banyak di hoaxkan kan kayak dari babi lah atau apa. Nah itu kan haram ya Pak, melanggar aturan dari agama. Nah, itu kita sebagai ilmuwan itu bagaimana cara menyikapinya ya Pak? Ya, kita harus mencari yang halal, yang dihalalkan oleh agama. Pasti ada. Ya, pasti ada. Kan orang dulu mengatakan berobat dengan kencing misalnya, ternyata enggak, itu hanya ya, yang halal banyak kenapa pakai kencing misalnya. Jadi kita memilih, kita sampaikan. Bagaimana kalau misalnya memang betul-betul enggak ada sama sekali, anak orang bisa sembuh dengan ini, itu nilainya ibadah orang beragama. Tidak ada terputus. Ya, terputus. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh. Orang sudah dapat dibakar organnya. Apa? Secara medis mungkin dia bisa dicipta lagi. Sehingga hidupnya itu dipasang dengan alat-alat. Sudah lama dia dalam keadaan koma, nggak sadar. Berapa biaya yang keluar keluarganya berapa? Ya. Nah, dengan seperti itu dalam cara berpikir Islami,
oh ini orang ini diobati dengan tujuan supaya sembuh kembali dengan memasang alat-alat, ya kan? Alat mau jantung, alat ini tujuannya supaya dia bisa sehat kembali. Tapi ternyata pemasangan alat itu bukan membuat dia sembuh, malah membuat orang itu menderita selamanya. Ya, karena dari hidup mati, ya, koma, kemudian keluarganya, ya, susah, berapa miliar dana yang digunakan. Jadi kalau seperti ini, oh berarti pemasangan alat ini sesuatu keliruan. Jadi gimana caranya? Dalam pandangan Islami, ya alatnya dibuat, dicopot lagi. Ya, karena pasangan itu malah menyiksa, ya, sampai ditunggu kesembuhan dari Allah. Kalau dia sembuh, ya. Kalau semua pasangan itu sudah yang mengakibatkan orang itu menjadi mati. Nah, itu selalu tidak agama. Jadi ada yang menetap, ya, ada yang menetap. Termasuk dalam kondisi darurat. Memakan bangkai itu kan haram. Atau maaf, memakan babi kan haram. Tapi dalam suatu bukan atau terkata pasir, ada makanan lain kalau makan itu orang mati. Dan Islam itu boleh. Itu namanya proses perlindungan. Boleh ada makan dari babi supaya Anda bisa hidup. Bahkan nanti bukan cuma boleh, jadi wajib. Kalau nggak makan tak akan mati, wajib makan. Itu Islam. Itu tidak ada yang terbentuk, ya. Ada yang terbentuk. Semua ada dalam menyelesaikan. Itulah yang kita dengan cara berpikir Islam ini. Jadi tadi bicara dulu yang apa namanya vaksin dan lain-lain yang halal pasti ada. Harus yakin, ya. Dihindari yang haram. Saya kira begitu pembahasan. Terima kasih Pak. Ya. Masih lagi? Saya Pak. Ya. Silakan. Halo. Terima kasih. Ya. Jadi saya mau memberikan masukan kepada kelompok 1. Jadi penyampaian materinya bagus, tapi di yang terakhir tadi ada percepatan di hari yang berbeda. Ya, jadi mau ada masukan, karena kita ini lagi membahas agama, bicara tentang agama. Mungkin bisa kita cari atau lihat sumber dari agama ini sebagai sumber hukum dalam kita melakukan suatu materi atau presentasi begini. Jadi pertanyaan saya, apakah hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama, dan berikan beberapa satu contoh sumber hukum yang mendukung hal tersebut. Terima kasih. Silakan. Maaf, bisa diulang, tadi suaranya agak sedikit putus. Jadi ada yang tidak terdengar. Oh ya. Jadi saya mau tanya, apakah hubungan antara ilmu pengetahuan alam dengan agama, dan berikan satu contoh sumber hukum yang mengenai hal ini di dalam Al-Quran atau hadis. Terima kasih. Diulang pertanyaannya berarti ini apa mana yang dari agama, yang dari agama, lalu ada di ilmu pengetahuan hubungannya. Saya hubungan antara ilmu agama ini dengan Islam, hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama ini gimana, dan berikan contoh atau sumber hukumnya gitu. Ya, jadi pertanyaannya. Jadi tunjukkan sumber hukum atau ajaran Islam yang berkaitan dengan sains, kira-kira begitu lah maksudnya. Ayo silakan. Yang berkaitan dengan sains dan ilmu pengetahuan Islam. Kalau dari saya sendiri, saya punya satu ayat Al-Quran yang saya suka. Saya lupa di mana. Untuk saya mau lebih dahulu.
Bisa? Baik, saya bantu aja ya, biar agak cepat ya. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya, di Al-Quran itu banyak sekali pengetahuan alam yang dapat kita ambil ya. Contohnya itu ada tentang perkembangan janin yang ada di surat Al-Alaq. Terus ada kajian tentang dua laut yang berbeda saling nikah tetapi tidak dapat menyatu, dan masih banyak lagi. Nah, itu sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan. Lalu oleh ilmuwan muslim dikembangkan kembali, dan sampai sekarang masih dikembangkan lagi agar dapat dimengerti dengan orang banyak gitu. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira salah satunya ya, banyak sekali di ayat Al-Quran ya yang memerintahkan manusia supaya mengembangkan sains, teknologi dan pengetahuan ya. Misalnya ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah Anda memperhatikan, tidakkah Anda mempelajari bagaimana itu hewan unta diciptakan, bagaimana langit ditegakkan, bagaimana gunung-gunung dipantangkan yang membuat itu alam ini, bumi itu jadi nggak goncang ya. Itu sering zaman dulu kan gitu, gunung sebagai paku bumi kan. Soalnya kan kadang-kadang orang yang nggak paham, oh itu masuk akal, sangat masuk akal saudara. Dia hanya membuat kalau dengan adanya gunung-gunung ini maka bumi tidak goncang. Kalau orang yang punya sains masuk apa dalam bumi kan ada magma. Iya kan? Masa goncang. Wah, itu nggak bisa dibayangkan. Lalu ada magma itu kan keluar melalui kudan dari bukit-bukit kan, sehingga panas itu keluar. Kalau nggak keluar bisa meledak bumi. Ya, ada berapa gunung-gunung berapi. Kemudian di gunung-gunung itu kan mesti ada hutan. Dengan adanya hutan itu maka hujan tertampung dulu, tidak langsung ke sungai, masuk dalam humus, kemudian masuk dalam bumi menjadi sumber air. Jadi itu namanya keseimbangan alam ya. Nah itu yang disebutkan di Quran ya tentang gunung. Harus dipikirkan apa gunung itu. Kemudian dibawa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini diciptakan. Nah itu misalnya aja. Itu baru satu ayat ya. Banyak nanti ayat mengenai hewan-hewan kecil, macam-macam mengenai gunung, mengenai ya itu. Jadi saya kira begitu. Bagaimana cukup? Bagaimana masih ada lagi? Tadi saya mau tambahkan sedikit ya Pak. Ya. Ini jadi gini tadi maksud saya. Jadi saya akan menjawab pada pertanyaan saya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak cukup menjamin kehidupan di dunia ini aman damai. Akan tetapi keberhasilan hidup di dunia ini disertai dengan ilmu agama, yaitu agama Islam. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tanpa agama dapat diibaratkan orang yang berjalan dengan mata buta. Sedangkan agama tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan dengan mata yang sadar namun kaki yang digunakan pincang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Jadi jelaslah bahwa hadis tersebut bahwa ilmu pengetahuan itu erat sekali hubungannya dengan ilmu agama. Meski dalam batas-batas tertentu, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak dapat mendahului ilmu agama karena ilmu agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ini tadi perkataannya siapa itu? Yang awal tadi. Itu dia yang tahu nggak itu perkataan
tanya siapa yang paling awal tadi? Yang ilmu pengetahuan tanpa agama, ya? Agama tanpa ilmu pengetahuan itu perkataannya siapa ya? Pak, kalau boleh menambahkan Pak, itu kalau nggak salah saya pernah baca di sekolah saya ada quote seperti yang saudara Prasetyawan bilang tadi. Albert Einstein pernah berkata ketika ditanya oleh pengetahuan. Iya, itu perkataan itu. Iya, agama itu selain saya itu yang tersebut dengan Einstein tadi. Nah, kalau yang tadi itu sabda Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man arada ma'an fa'alaihi bil ilm. Itu pernyataan Nabi. Siapa yang ingin meraih dunia, kejar raihnya dengan ilmu, dengan pengetahuan. Demikian juga meraih akhirat sama, meraih kedua-duanya sekaligus sama. Jadi Anda ingin apa saja ya, itu kalimat yang tidak terbantahkan ya. Anda ingin apa sekarang? Harus dengan ilmu. Apalagi yang besar, yang kecil ada. Anda ya, ini yang siswi-siswi ini Anda membuat sambal aja kan perlu dengan ilmu kan. Kalau nggak tahu ilmunya, sambal nggak bisa jadi ya. Nah, sambal, bikin sambal pakainya kapur, ya nggak jadi. Jadi itu ilmunya. Jadi itu yang saya katakan Nabi luar biasa saya kira. Nanti tidak banyak lagi. Kalau soal dalil itu nanti saya akan sampaikan di season tertentu ya. Akan kita lengkap. Baik, saya kira waktunya sudah cukup ya. Saya ada mohon dari presenter yang memberi presentasi. Pengertian agamanya bisa dangkal betul di situ, ya. Dilengkapi, coba lihat di buku saya. Itu luas agama itu apa. Sebenarnya pengertian Islam, agama Islam itu di buku saya cukup luas. Sebenarnya dilengkapi dengan itu. Buku saya itu judulnya yang menjadi cendekia Muslim ya. Boleh cari di perpustakaan, boleh juga kakak kelas Anda pada punya ya. Menjadi cendekia Muslim di dunia ya. Itu buku saya, di situ ada mengenai pengertian agama lebih luas. Sudah dilengkapi dari situ ya. Tapi yang lain sudah bagus ya. Baik, kita akhiri dan kita sampaikan terima kasih kepada yang tadi menyampaikan presentasi. Bagus presentasinya dan juga tanggapannya sangat bagus. Sehingga dengan ini kita bisa memperluas wawasan kita tentang Islam dan tentang IT. Demikian kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.